warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiswaria Kurniati Aulia dengan NIM 123101125. Dengan adanya video ini saya akan memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakoso SSY MH. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa perbedaan utama antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Yang kedua, apa makna sebenarnya dari konsep ilmu dalam konteks pendidikan Islam? Yang ketiga, jelaskan kembali tentang upaya membangun kembali ilmu pengetahuan dan peradaban Islam menurut Nurholis Masjid. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan utama antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Perbedaan utama antara filsafat pendidikan Islam dan Barat terletak pada prinsip-prinsipnya. Filsafat pendidikan Islam cenderung menekankan pentingnya keimanan, ketaatan kepada ajaran agama, dan integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Sementara, filsafat pendidikan Barat sering menekankan rasionalitas, keberadaan individual, dan pengembangan potensi manusia secara keseluruhan tanpa terlalu banyak keterkaitan dengan ajaran agama tertentu. Yang kedua, apa makna sebenarnya dari konsep ilmu dalam konteks pendidikan Islam? Dalam konteks pendidikan Islam, konsep ilmu memiliki makna yang luas, yang mendalam. Ilmu tidak hanya merujuk pada pengetahuan akademis, tetapi juga mencakup pemahaman tentang ajaran agama, etika, moralitas, dan praktik kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, ilmu dalam pendidikan Islam juga menekankan pentingnya kebenaran, kebijaksanaan, dan pencarian pengetahuan yang berkelanjutan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas hidup secara spiritual dan materi. Dan yang ketiga, jelaskan kembali tentang upaya membangun kembali ilmu pengetahuan dan peradaban Islam menurut Nurholis Masjid. Dalam upaya membangun kembali ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, Nurholis Masjid menyarankan beberapa hal yang diperlukan oleh umat Islam, yaitu yang pertama, membangkitkan kembali etos intelektual Islam klasik, yaitu keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah universal, bersifat kosmopolit, dan sikap ilmuwan tidak parochialistik. Yang kedua, membangkitkan kembali etos kemanusiaan, yaitu sikap percaya kepada manusia dan kekuatannya, sebab inilah yang merupakan dasar kosmopolitanisme Islam masa lampau. Dan yang ketiga, berpandangan optimistik dan positif terhadap alam, karena Quran mengatakan bahwa alam ini baik dan berguna. Yang keempat, dikembangkan berbagai nilai asasi yang lain, yang selain benar dan baik pada dirinya, juga merupakan pendukung bagi kreativitas ilmiah, misalnya nilai kebebasan berpikir, berpendapat, dan berbicara, sikap demokratis yang ditandai dengan kesanggupan yang menghargai pandangan yang berbeda, semangat keterbukaan, gemar belajar di mana saja, berpaham kemajemukan, dan sebagainya. Yang kelima, berpandangan jauh ke depan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengacu pada keyakinan bahwa tindakannya dan keputusan kita dalam kehidupan ini haruslah dipandu oleh kesadaran atau keberadaan Allah dan harapan akan balasannya di akhirat. Dengan iman kepada Allah, seseorang diharapkan untuk tidak hanya memperhitungkan akibat jangka pendek dari tindakan mereka, tetapi juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang yang berkaitan dengan kebaikan,
keadilan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, pandangan jauh ke depan yang didasarkan pada iman kepada Allah mendorong kita untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan memperlihatkan akibat jangka panjang dari setiap tindakan kita, baik dalam dunia maupun akhirat. Baik, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.